Chris mengaku timnya adalah salah satu tim ilustrator terbaik di Indonesia. Dan lebih dari 90% volume pekerjaan berasal dari mancanegara. Chris terus berupaya memberikan kesempatan pada timnya, terutama mengembangkan skill atau kemampuan ilustrasi karyawannya. Setelah desain komik, action figure, dan games, kini Chris bercita-cita mengembangkan bisnis ini ke sektor perfilman, baik Indonesia maupun internasional. Chris sudah jelaskan tadi soal penyesuaian dengan market, kemudian kreativitas juga harus, makanya timnya semuanya orang-orang yang kreativitasnya tinggi di kantor. Tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh Chris untuk memajukan industri ini dengan keadaan yang atau kondisi yang seperti ini sekarang? Selain saya butuh orang-orang yang punya passion dan punya idealisme juga, dan juga investor yang mempunyai funding, tapi juga mempunyai passion juga, harusnya passion juga, dan mengerti industri ini, bahwa industri ini bukan suatu industri yang saya invest hari ini 2 tahun lagi balik ya, gitu misalnya, atau kapan baliknya, itu nggak bisa ya investor tipe seperti itu. Karena dengan adanya investor dan orang-orang ya, pelaku bisnisnya, artis-artisnya lah, atau desainernya yang mempunyai passion dan idealisme itu, kita join forces untuk membuat satu karya yang bagus dan multi bidang. Itu yang kuncinya sebenarnya. Jadi kita misalnya kalau bisa ada film, komik, ada toys, ada animationnya di TV misalnya begitu, ada merchandisingnya, dan tentu saja ada PR-nya yang jago gitu ya. Itu baru bisa membuat suatu impact. Tapi kan juga banyak juga orang yang berpendapat dengan keahlian atau kreativitas, saya mending freelance aja kalau begitu gitu. Buat apa saya bergabung dalam satu tim misalnya. Nah, bagaimana Chris bisa membuka sebuah komunikasi bahwa enggak, kamu harus join dengan saya akan bangun sebuah namanya komunitas, tapi juga secara ekonomi juga baik. Itu bagaimana? Tentu saja begini, kalau bergabung di sebuah studio atau kelompok, itu satu, kalau dibandingkan freelance ya, keuntungannya satu, tentu income-nya udah pasti ada tiap bulan, nggak usah. Kalau freelance kan kadang-kadang nggak dapat project gitu. Ya. Stability lah. Kedua, tapi project tetap harus jalan terus dong berarti ini kan? Dari sisi saya harus. Nah, kedua, kalau ingin terlibat dengan project yang besar, project besar itu pasti membutuhkan tim yang besar, karena waktunya pasti juga terbatas. Satu orang itu tidak mungkin bisa mengerjakan project besar dengan high profile projects gitu. Nah, dengan bergabung di satu studio, itu kita bisa bersama-sama mengerjakan project besar. Jadi kita dapat kredit project yang high profile. Berarti kalau saya boleh katakan, high profile project ataupun project manapun tampaknya tidak sulit untuk didapatkan oleh Chris berarti ya? Ya. Untuk sementara ini kan seperti itu kan? Begitulah. Tapi kalau dari segi keahlian ataupun kualitas atau value, kok boleh dikatakan rate Chris saat ini dibandingkan dengan orang-orang yang terjun di dunia yang sama, Chris berada di mana? Kalau di Indonesia ya kita mungkin ya one of the best lah. The best? Ya mungkin. Biar orang yang menilai. Dan orang-orang yang bergabung dengan Chris, apakah mereka juga berkesempatan untuk mengupgrade diri mereka sendiri? Nah, tentu itu salah satu hal yang saya tekankan ya, satu program di studio, bahwa semua artis yang join di Caravan itu akan masuk di satu sistem apprenticeship kind of gitu. Jadi ada seniornya yang akan membimbing. Dan senior itu bertugas untuk mengupgrade skill ini secepat dan setinggi mungkin gitu. Jadi kita adakan review secara berkala untuk melihat ini sudah sampai mana. Kalau memang progresnya kurang, kita cari apa sebabnya. Apakah mungkin metodenya atau mungkin kurang cocok kan. Ada ini ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari leadership atau businessman, tipe seperti apa sih Chris ini sebenarnya? Manage seniman itu beda sama manage orang kantoran yang biasa gitu. Jadi saya dengan mereka lebih ke teman, kita ngerjain apa-apa bareng,
kita bahkan makan siang juga bareng-bareng gitu, terus kalaupun weekend kita juga olahraga bareng-bareng, dan kita hobinya itu kesukaannya tuh sama semua gitu, jadi ya ngobrol tuh selalu nyambung aja sih gitu. Oke, tapi dari segi sekarang produk ya, Transformers sudah, G.I. Joe sudah, bahkan Marvel juga sudah, bahkan untuk Xbox, untuk Street Fighter juga sudah seperti itu. Apa sekarang impian dari Chris? Kalau saya masih pengen sekali bisa membuat terlibat dalam project konsep desain untuk film layar lebar, entah itu lokal atau internasional, itu yang masih saya pengen. Lagi dikejar itu? Ya. Sudah dicoba, maksudnya sudah mulai dicoba atau belum? Sudah sih, jadi sebenarnya kita sudah sejak 2 tahun yang lalu kita sudah mulai mengerjakan konsep desain untuk film lokal, cuma baru akan produksi. Tapi temanya bukan sci-fi, jadi mungkin kita masih pengen yang sci-fi. Oke, dan untuk di Indonesia sendiri ada target lagi? Target saya pengen Reon Comics makin dikenal luas, makin maju dan bisa meng-hire makin banyak komikus Indonesia untuk bergabung dan karyanya diterbitkan di Indonesia. Oke, Chris, terima kasih sudah bersedia saya curi waktunya dalam waktu di tengah jalan ini, khususnya untuk menginspirasi anak-anak muda yang nantinya menjadi cikal bakal profesinya juga menjadi seorang komikus bisa, ataupun grafis atau visual design khusus untuk komik-komik ataupun action figure misalnya. Iya. Terima kasih. Ya. Semoga terus menginspirasi. Thank you. Terima kasih, sama-sama.